Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat pagi, Bu. Pagi Bu Guru. Oke. Sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Dan pada kesempatan ini, Ibu minta kepada adik Suparman untuk memimpin doa belajar. Disilahkan. Adik Suparman. Ya Bu, saya Bu. Oh iya. Adik Mulyana saja. Silahkan. Ya teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Berdoa selesai. Iya, terima kasih adik Mulyana. Sekarang Ibu akan mengabsen ya. Tolong kalau hadir, bilang hadir ya. Trisandi. Trisandi ada? Mapesabi. Sutriandari ada? Hadir, Bu. Mutmaina? Hadir, Bu. Rahim? Rahim? Hadir Bu. Mulyadi? Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Nasrudin? Bu. Hadir. Mulyana? Hadir, Saudara. Sumiarti? Hadir Bu. Ismail? Halo Ismail? Siap, hadir Bu. Oh, Suparman? Hadir. Rifkayani? Rifkayani? Nasria? Nasria ada? Nasria sakit Bu sama Sakit, Bu, sakit. Sumiati izin. Oh, iya. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, Ibu akan mengecek dulu apakah adik-adik sekalian dalam keadaan sehat? Sehat. Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sekarang Ibu akan mengecek kefokusan adik-adik. Kefokusan adik-adik, yaitu sekarang adik-adik menyanyikan lagu Halo Halo Bandung, tetapi semua hurufnya itu diganti huruf O. Oke? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Ya, Bu. Ya Bu. Oke, Ya, Bu. semuanya Bu. mengaktifkan suara ya, mengaktifkan suara. Jadi silakan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung, tetapi hurufnya diganti O. Oke? 1, 2, 3. Iya Bu. Moncong bibir, Bu. Aduh, ini gimana ya? Lidah saya kesedeo. Nggak apa-apa. Ayo silakan nyanyi.
dolowoton. Apa? Morobong. Merobong-robong Bolo. Oke, Sudah, Bu. adik-adik. Sudah, Bu. Terima kasih. Sudah, Bu. Susah, Ibu. Saya Oke. nggak bisa minum ini, Bu. Oh, Lidah saya. kasihan. Ya. Iya, Bu. Sekarang Ibu akan mereview kembali pelajaran yang lalu. Kita minggu lalu telah belajar tentang bersyukur, materi tentang bersyukur. Nah, sekarang Ibu tanyakan kembali, siapa yang bisa memberikan makna arti dari kata bersyukur? Kata bersyukur. Ayo, Pak Mulyadi, coba. Bersyukur. Oh iya, Bu. Bersyukur itu adalah Aro dengar? Iya, dengar. Apa itu bersyukur? Ya, bersyukur itu adalah setiap apa yang diberikan kepada Allah, kita harus lapang dada. Baik Oke. pikiran, hati, Berikan dan oleh jiwa kita. Allah. Iya. Oke. Siapa lagi? Mulyana? Coba Mulyana. Bersyukur itu berarti berterima kasih atas segala apa yang telah diberikan kepada kita, Ibu Guru. Oke. Coba Sutriandari. Bersyukur itu apa? Halo, Sutriandari. Oke, jadi bersyukur itu adalah mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholat. Kalau kita sudah sholat, kalau kita sudah sholat berarti kita sudah Kita sudah bersyukur kepada Allah. Oke. Oh iya, Bu. Ya. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Adik-adik, apa itu hari akhir? Siapa yang bisa memberikan arti? Apa itu hari akhir? Hari berakhirnya alam semesta, Ibu. Oke, siapa lagi? Ya, hari kehancuran, Bu. Oke, hari kehancuran. Hari kiamat, Bu Guru. Oke, hari kiamat. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar. Yang pertama, ini meyakini terjadinya hari akhir. Kemudian, menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Nah, sekarang tujuan pembelajaran, tolong adik Mutmainah untuk membacakan tujuan pembelajaran yang pertama. Adik Mutmainah. Mohon maaf, Bu, tidak Belum ini tampil, kameranya. Bu. Oh, Iya. maaf. Belum tampil slide-nya. Ibu belum men-share slide-nya, Bu. Iya, tunggu ya.
Sudah kelihatan? Halo? Sementara proses, Bu. Ya, ada Ibu. Oke. Jadi, Iya, Bu, sebelumnya kita kelihatan. akan membacakan tujuan pembelajaran. Ya, coba adik Mutmainah bacakan tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran pertama, mempertahankan sikap meyakini hari akhir. Oke. Sekarang yang kedua, Mulyana. Tujuan pembelajarannya, Bu, Iya, iya, iya. menunjukkan sikap meyakini hari akhir. Oke, yang ketiga, ini Rahim. Yang ketiga, menguraikan makna beriman kepada hari akhir. Oke, yang keempat Pak Mafes Sabi. Yang keempat Mafes Sabi. Oke, kalau begitu bersama-sama saja. Yang keempat, semuanya membacakan tujuan pembelajaran. Mengevaluasi macam-macam hari Evaluasi akhir. macam-macam hari Macam-macam akhir. hari akhir. Merangkaikan hakikat dan hikmah beriman kepada hari akhir. Oke. Merumuskan Merumuskan dalil-dalil dalil yang yang berkaitan berkaitan dengan hari akhir. Oke, terima kasih. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah video. Video ini adalah gambaran atau ilustrasi dari sebuah kejadian. Jadi tolong hayati ini video dan ini apa? Simak. Ada yang sudah pernah melihat video ini? Dilihat dari gambaran pertamanya. Belum, Ibu. belum. Oke. Duh, loading juga ini. Aduh, masih iklan ya. Maaf, masih iklan.
Oke, adik-adik, apakah adik-adik sudah melihat sebagian video yang Ibu tayangkan? Ya, lihat, Bu. Oke, dari video itu menurut adik-adik apa? Itu apa yang terjadi? Dari video tadi, Bu, yang telah kami tonton, kami melihat adanya meteor yang jatuh ke bumi, sehingga dari situ menyebabkan kerusakan atau kehancuran, kemudian juga terjadi tsunami, kebakaran, yang juga menyebabkan ketakutan pada diri manusia. Iya, manusia lari Kemudian, ketakutan ya. ya, mencairnya es pada daerah kutub, juga ada puting beliung yang Oke. menyebabkan kerusakan dan juga menyebabkan kecelakaan. Seperti itu, Iya. Bu, ya kami sempat lihat. Oke, Terima terima kasih. kasih Ibu Adik Mulyana. Nah, sekarang kita akan masuk ke makna hari akhir. Jadi arti daripada hari akhir. Nah, ini ada pengertian hari akhir menurut bahasa dan pengertian menurut istilah. Coba siapa yang ingin membacakan ini? Membacakan makna hari akhir. Coba. Ya, Bu. Hari akhir menurut bahasa adalah hari penghabisan. Firman Allah, bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian nabi. Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Oke. Ya. Hari akhir juga disebut hari pembalasan. Firman Allah Subhanahu wa taala, pemilik hari pembalasan. Quran surah Al-Fatihah ayat 4. Hari akhir menurut istilah adalah hari mulai hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian, Bu. Oke, terima kasih Mulyana. Jadi hari akhir menurut bahasa adalah hari Penghabisan. Oke.
Coba semuanya mengaktifkan suaranya. Hari akhir menurut bahasa adalah hari apa? Hari penghabisan. Hari Penghabisan. penghabisan, Bu. Penghabisan. Penghabisan. Dan bisa juga dikatakan sebagai hari pembalasan. 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 Oke. Sekarang hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Jadi ini arti hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Salah satunya menurut ilmu geologi. Coba Mapes Sabi bacakan ini menurut geologi. Jadi hari akhir menurut geologi adalah bumi terjadi dari gas yang berputar Atau apa namanya? Gas. Setelah diam gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah, yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang sama sekali, agar bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Saat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi. Berkurang akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor atau menyala hancur. Nah, jadi ini atau hari hancur. kiamat. Ya, terima kasih Mapes Sabi. Jadi ini hari kiamat menurut pengamatan ilmu pengetahuan dari segi geologi. Nah, sekarang macam-macam hari akhir menurut Al-Quran. Macam-macam hari akhir menurut Al-Quran. Jadi ini hari akhir ada berapa macam ini? Ada berapa macam? Ada 2, Bu. Oke. Apa-apa ini? Kiamat Sugra, kiamat kubra. Oke. Coba salah satu dari kalian coba bacakan ini kiamat sugra apa? Kiamat Sugra adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal atau individu. Iya, jadi ini kiamat sugra ini kiamat kecil. Contohnya bencana alam atau kematian seseorang. Coba Nasruddin, bersifat lokal ini yang bagaimana? Kematian manusia bersifat lokal. Bersifat lokal, kalau kematian hanya terjadi pada seseorang saja. Oke. Kalau semacam bencana mungkin hanya terjadi pada satu daerah tertentu. Oh iya. Oke. Kasih, Bu. Di sini ada firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 185. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi kita semua manusia tetap akan merasakan mati. Dan pada hari kiamat kita akan mendapatkan balasan. Ini disempurnakan balasan kamu. Kemudian kiamat kubra. Coba Rahim. Aduh, Rahim semengantuk ini. Coba Rahim bacakan ini kiamat kubra. Ya, kiamat kubra atau kiamat besar adalah peristiwa yang berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Oke, jadi pada hari ini semua makhluk dan alam semesta akan hancur secara total dan serentak. Jadi misalnya di Indonesia sudah hancur, di Amerika juga akan hancur. Jadi secara total dan serentak. Nah, coba kalian ingat lagi video yang tadi. Video yang tadi menunjukkan kiamat yang mana? Kiamat sugra atau kiamat kubra? Oke, kiamat kubra. Oke, kiamat kubra ya. Karena di video itu semua alam semesta dan isinya ini hancur. Jadi itu termasuk kiamat kubra. Bro.
Sekarang peristiwa yang perlu diimani sesudah mati. Jadi setelah kita mati ada suatu peristiwa yang harus kita yang akan kita alami dan itu harus kita imani. Yang pertama ini. Coba Rifkayani bacakan ini yang pertama. Bu, peristiwa yang perlu diimani setelah meninggal, setelah mati, yaitu fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang telah meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Yang kedua, siksa kubur, yaitu diperuntukkan bagi orang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Yang ketiga, nikmat kubur, yaitu diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya sewaktu masih hidup di dunia. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ini yang ketiga ini pasti kita akan alami setelah kita berada di dalam kubur atau di alam barzah. Ini fitnah kubur, siksa kubur, dan nikmat kubur. Insya Allah kita semua akan mendapatkan nikmat kubur ya. Insya Allah ya. Amin. Ya, bukan siksa kubur, tapi nikmat kubur. Oleh karena itu, kita sewaktu hidup di dunia banyak melakukan amal ibadah. Bukan melakukan ini perbuatan zolim, munafik, kafir, dan musyrik. Coba salah satu dari kalian menyebutkan contoh perilaku zolim atau sifat zolim. Suka menganiaya diri, menganiaya temannya, Ibu. Oke. Memfitnah. Oke, memfitnah, mencuri. Kalau siapa di sini yang pernah melakukan perbuatan zolim? Adakah yang di sini adik-adik sekalian yang pernah melakukan zolim? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, alhamdulillah kalau tidak ada. Tidak boleh. Oke, sekarang selanjutnya ini periode atau fase-fase setelah hari akhir atau kiamat menuju alam baka. Nah, di sini ada 8 periode atau fase. Coba salah satu dari adik-adik membacakan ini. Saya Bu Guru. Oke, silakan. Periode atau fase-fase setelah hari akhir kiamat. Yang pertama Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Yang kedua Yaumul Hasir. Dan Misan. Oke. As-Sirat, Yaumul Jaza, balasan perbuatan baik adalah surga, dan yang terakhir balasan perbuatan buruk adalah neraka. Oke, terima kasih. Terima kasih Nasruddin. Nah, Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ini apa? Halo, Yaumul Ba'ats. Kebangkitan. Oh, dibangkitkannya semua orang yang sudah meninggal. Oke, hari di mananya semua manusia yang meninggal sebelum hari kiamat dan meninggal setelah hari kiamat akan dibangkitkan. Kemudian akan dikumpulkan di padang apa? Padang mahsyar. Apakah padang mahsyar itu luas? Padang mahsyar, Bu. Iya, apakah Luas. luas? Luasnya seperti apa? Kecil dari sepak bola. Tidak bisa diukur luasnya. Oke, kalau di dalam Al-Quran itu diberitahukan bahwa luas padang mahsyar itu bagaikan 7 kali lipat luas langit dan bumi. Jadi semua manusia yang ada di bumi ini akan berkumpul di tempat itu. Kemudian buku catatan. Coba Suparman atau Mulyadi. Buku catatan. Ya, buku catatan di sini apa maksudnya? Buku catatan di sini adalah ada di apa lagi namanya itu? Yaumul. Ini buku catatan, Mape Sabi. Apa ini buku catatan ini?
Artinya catatan nanti Bu yang perbuatan kita di dunia ini setelah nanti di akhirat diperlihatkan apakah perbuatan kita buruk atau perbuatan baik. Oke. Kalau buku Di situ sudah catatan, tercatat sendiri. buku catatan ini siapa yang mencatat? Catatan perhitungan amal manusia, Bu. Iya, siapa yang mencatat? Malaikat. Malaikat, Malaikat siapa? rakib atid. Malaikat atid dan Oke. rakib. Jadi di samping kiri kanan kita ini ada 2 malaikat yang mencatat perbuatan baik dan buruk kita. Jadi Rahim, jangan pernah berniat berbuat tidak baik ya, karena meskipun itu cuma niat, tetap akan dicatat oleh Iya, malaikat. Bu. Nah itu. Kemudian yaumul hisab dan mizan. Coba mana Ismail? Ismail, apa ini yaumul hisab dan mizan? Halo Ismail. Yaumul hisab, saya Bu yang gantikan. Oh iya, silakan Mulyadi. Yaumul hisab itu hari perhitungan. Iya, hari Mizan perhitungan. mizan itu timbangan. Timbangan. Iya. Jadi, siapa lagi? Mapesabi. Yaumul hisab itu apa? Artinya yaumul hisab artinya membandingkan antara perbuatan baik dan buruk. Kemudian di mizan ditimbang yang mana berat, maka kalau amal baik berat maka tempatnya adalah surga, dan maka apabila perbuatan buruknya adalah berat maka tempatnya adalah neraka. Oke, terima kasih. Jadi yaumul hisab itu hari di mana akan dihitung perbuatan baik dan buruk kita. Kemudian mizan akan ditimbang. Jadi mizan itu sebuah timbangan yang ada di alam sana. Mizan ini tidak ada di dunia. Jadi timbangan seperti mizan ini tidak ada di dunia. Kalau timbangan di dunia masih boleh direkayasa. Tapi kalau di akhirat sana, mizan ini tidak boleh direkayasa. Semuanya adil. Kalian paham adik-adik? Paham? Ya, Ibu. Oke. Selanjutnya asirat. Paham, Bu. Oke. Selanjutnya asirat. Coba siapa yang bisa memberikan pengertian asirat? Jembatan, Bu. Jembatan. Iya. Jembatan apa? Jembatan Soekarno? Bukan Ibu, jembatan yang terbentang di atas neraka menuju ke surga. Oke, jembatan yang terbentang untuk menuju ke surga. Di bawah jembatan ini ada apa? Api yang menyala-nyala. Api yang menyala-nyala. Atau neraka jahanam. Nah, selanjutnya yaumul jaza. Coba siapa yang bisa memberikan arti daripada yaumul jaza? Halo. Yaumul jaza. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalannya, Ibu. Oke, siapa lagi? Siapa lagi yang bisa memberikan arti yaumul jaza? Mulyadi, yaumul jaza apa? Atau ini Nasruddin, apa itu yaumul jaza? Hari penentuan, Bu Guru. Oke, hari perhitungan atau hari pembalasan. Jadi hari pembalasan. Iya, hari pembalasan. Jadi di mana semua perbuatan kita itu baik atau jahat akan diberikan balasan yang setimpal. Kemudian yang ketujuh, balasan perbuatan baik adalah surga. Jadi orang yang selalu berbuat baik, balasannya nanti adalah apa? Surga. Surga, Bu. Kemudian balasan perbuatan buruk adalah neraka. Insya Allah kita semua akan masuk ke dalam surga ya, bukan di neraka. Iya. Selanjutnya, hakikat beriman kepada hari akhir. Coba salah satu dari kalian bacakan ini, hakikat beriman kepada hari akhir. Amin.
Saya, Bu. Iya, silakan. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya ini yang di Sudah, bawah. Bu? Iya, di bawahnya lagi. Dibaca. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita agar meyakini. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita agar meyakini datangnya hari akhir. Di antaranya adalah firman Allah yang artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Oke, terima kasih. Jadi hakikat beriman kepada hari akhir ini, iman kepada hari akhir ini termasuk rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima. Dan semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sekarang kita akan masuk ke hikmah beriman kepada hari akhir. Coba Mulyana, coba bacakan ini hikmah yang pertama. Siapa yang bisa membacakan ini hikmah beriman kepada hari akhir? Ini. Ya Bu, Fir, muncul kebencian yang dalam kepada kemaksiatan menunjukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala macam akhirat yang sama sekali tidak. Coba dibacakan ini semuanya membaca ini. Ya, perlu. Hikmah beriman kepada hari akhir. Muncul yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Menyejukkan dan mengembirakan hati orang-orang mukmin. Segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di dunia. Senantiasa tertanam menghindari kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan maunya pada hari itu. Senantiasa termotivasi untuk beramal baik senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di akhirat. Apa yang ada di akhirat. Oke, jadi ini adalah hikmah beriman kepada hari Sudah, akhir. Bu. Ya, kalau kita sudah beriman kepada hari akhir, tentunya kita akan selalu muncul rasa benci kepada kemaksiatan. Jadi dengan sendirinya kita tidak mau melakukan kemaksiatan. Kemudian ini menyejukkan, menggembirakan hati orang-orang mukmin. Kemudian senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah dengan mengharapkan maunanya pada hari itu. Dan menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Jadi ini adalah hikmah jika kita sudah beriman kepada hari akhir. Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Ibu akan membagi kelompok di mana tiap-tiap kelompok akan mencari dalil yang memuat tentang peristiwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Jadi di sini ada kelompok satu Risandi, Mapesabi, Sutriandari, Mutmaina, dan Rahim. Ini kelompok 1. Kemudian kelompok 2, Ismail,
Suparman, Rifkayani. Kemudian kelompok 3, Mulyadi, Nasruddin, Mulyana. Nah, ya 3 saja. Ada yang tidak terpanggil namanya atau tidak disebutkan, tolong melapor ya kalau ada namanya yang tidak disebutkan dalam kelompok. Nah, tugas kalian adalah mencari dalil yang menyebutkan tentang peristiwa hari akhir. Paham adik-adik? Paham, Bu. Oke, silakan dikerjakan Cari ya. dalil. Dalil yang membahas Cari tentang hari akhir itu atau hari kiamat pasti akan terjadi. Ibu kasih waktu 8 menit ya. 8 menit. Jangan hikmah. Bagi kelompoknya yang sudah, tidak apa-apa, langsung saja mempresentasikan tugasnya. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 sudah? Ya, dipersilahkan kelompok 2. Pak Ismail, Suparman, Rifkayani. Iya. Terima kasih Bu sudah diberi kesempatan. Kami dari kelompok 2. Adapun dalil yang menjelaskan tentang hari akhir yaitu surah Al-Baqarah ayat 4 salah satunya Bu ya. Iya. Ya, yaitu bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya, dan mereka yang beriman kepada kita diturunkan sebelum engkau dan yakin akan adanya hari akhirat. Itu mungkin Ibu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Nah, bagi kelompok lain yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, Ada, Ibu. silakan. Iya. Silakan. Oh, kalau tanggapan belum, Ibu. Kalau menyampaikan hasil kelompok ada, Ibu. Oh, menyampaikan hasil, silakan. Nanti setelah itu kita akan diskusi. Ya, kelompok 3 juga Bu. Kelompok 1 menyampaikan hasil dari kelompok kami mengenai dalil, kami angkat surat Al-Zalzalah mengenai tentang hari kiamat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Itu menjelaskan semua isinya, alam semesta hancur. Surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya. Selanjutnya kelompok 3, kalau sudah siap silakan mempresentasikan. Ya, Bu. Iya, dipersilakan. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dalil hari kiamat. Jadi yang kami angkat di sini adalah Quran Surah Al-Qari'ah. Kami bacakan ayatnya dan juga artinya, Bu ya. Iya. Al-Qari'ah, hari kiamat, mal-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Amma man saqulat mawazinuh. Adapun orang yang berat timbang kebaikannya, berada dalam kehidupan. Dan adapun
tangannya fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Adalah hiyah, dan bukan neraka hawiyah itu narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Demikian dari kelompok 3, Bu. Terima Oke. kasih. Iya, Assalamualaikum. terima kasih. Iya. Untuk kelompok yang lain bisa memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Wajib bertanya ya, karena ada penilaian. Jadi kelompok 2 dan 3 silakan bertanya di kelompok 1. Ayo, mana yang kelompok 2? Kelompok 3 silakan bertanya di kelompok 1. Berikan pertanyaan walaupun hanya satu saja. Baik, Bu. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Iya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa memberikan gambaran mengenai ayat tadi yang diambil. Misalnya bumi diguncangkan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong kelompok yang diberikan pertanyaan silakan menjawab. Ya, langsung saja Ibu. Dijawabnya tadi diminta oleh pertanyaan dari penanya bahwa untuk gambaran tentang suatu keguncangan yang ada tadi ayat yang disampaikan dari kami, yaitu ada video yang diberikan tadi oleh Ibu juga, itu merupakan gambaran tentang hancurnya atau goncangnya alam semesta. Bisa juga diambil. Terima kasih itu dari kami, Ibu. Terima kasih Pak atas jawaban yang diberikan. Saya sudah menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 1 bertanya di kelompok 2 atau 3. Ya, kelompok 3 Ibu bertanya. Tadi berbicara atau dalil yang dikeluarkan tentang hari kiamat. Pertanyaan kami dari kelompok kami bertanya mengenai kapan terjadinya hari kiamat. Apakah ada tanda-tanda? Ya, terima kasih Ibu. Ini kelompok 1 ini. Itu pertanyaannya untuk kelompok berapa? Ke kelompok 3 yang melafazkan dalil tentang hari kiamat tadi, maka timbul pertanyaan dari kelompok kami. Ada pertanyaan kami, kapan terjadi dan apakah ada tanda-tandanya tidak? Ya, jadi pertanyaan Pak Rahim ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Kelompok yang ditujukan ini adalah kelompok 3, Bu. Kelompoknya Mulyana. Iya, Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Jadi di sini kami sedikit menjelaskan tentang kapan datangnya hari kiamat itu. Apakah ada tanda-tandanya? Jawabannya, hari kiamat ini bisa saja terjadi besok atau bisa juga terjadi tahun depan. Itu tidak ada yang tahu. Ya, yang jelas ini pasti akan terjadi. Kemudian apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya banyak sekali. Seperti banyaknya fitnah yang terjadi saat ini. Kemudian ini tanda-tanda hari kiamat besar ya, menuju hari kiamat besar. Kemudian tanda-tanda berikutnya yang digambarkan di dalam Al-Quran itu seperti munculnya dabah atau binatang melata yang
bisa berbicara nanti. Seperti itu, Bu. Mungkin ada kelompok lain yang bisa menambahkan. Terima kasih. Coba Baik, kelompok yang lain. kami dari kelompok 2 ingin menambahkan jawaban dari perwakilan kelompok 3. Ya. Bisa dipersilakan, Bu? Iya, silakan. Ya. Menurut kami, masalah terjadinya hari kiamat itu tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala, ya, kapan terjadi, dan yang jelasnya ada tanda-tanda yang disampaikan melalui Al-Qur'an dan melalui hadis Rasulullah SAW. Di antaranya itu adalah ketika turunnya Dajjal. Ketika turunnya Dajjal, selanjutnya adanya pergantian terbitnya matahari. Ya, terbitnya matahari itu dari barat ke timur, ya. Itu tanda-tanda yang kedua. Selanjutnya adalah adanya kabut atau asap yang menutupi alam semesta ini. Nah, mungkin itu yang sempat kami sampaikan, Bu, dari kelompok 2. Iya. Banyak. Sedikit juga kami tambahkan, Bu. Salah satu tanda hari kiamat besar itu setelah tadi dijelaskan oleh Suparman, itu ada adukon atau kabut, kemudian adanya Dajjal, dan yang selanjutnya itu adanya Ya'juj, turunnya Ya'juj dan Ma'juj, Bu. Iya. Yang nanti ya dia datang dari arah timur, dan siapa saja yang dia temui termasuk rahim akan dibunuh olehnya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Iya. Ada lagi yang mau bertanya atau memberikan tanggapan, tambahan? Masih ada, Bu, tambahan dari kelompok 3, Bu. Iya, silakan. Masih ada beberapa tanda-tanda hari kiamat besar yang belum disebutkan tadi, teman-teman. Iya. Yaitu turunnya Dajjal, kemudian munculnya Imam Mahdi, dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Iya. Itu tanda-tanda kiamat besar, ya. Itu tanda-tanda kiamat besar. Jadi tanda-tanda kiamat ini ada 2, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Kalau tanda-tanda kecil ini sudah sebagian besar sudah terjadi zaman sekarang. Jadi kita tinggal menunggu tanda-tanda kiamat besar, untuk munculnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi, munculnya Ya'juj dan Ma'juj itu. Nah, sekarang masih ada lagi yang ingin bertanya atau kita akan menyimpulkan materi ini, atau masih ada yang mau bertanya di kelompok yang satu, mau bertanya di kelompok yang lain, atau sebaliknya? Masih ada? Tidak ada, Ibu. Iya, karena sudah pas, Bu. Oke, Ibu akan memberikan penilaian kepada adik-adik yang sudah aktif dalam diskusi ini. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan materi pada hari ini. Menyimpulkan materi tentang hari akhir. Nah, ini kesimpulannya ini tolong dibacakan. Semuanya membacakan. Jadi tolong aktifkan suaranya. Semuanya membacakan kesimpulan. Ya, Bu. Kesimpulannya, iman kepada hari akhir adalah mempercayai bahwa seluruh alam semesta ini dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, dan mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang kekal abadi. Kiamat ada 2 macam, yakni kiamat sugro, contohnya bencana alam dan kematian seseorang. 2, kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Sudah, Ibu. Iya, jadi ini adalah kesimpulan pada materi
kita hari ini. Ini. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Ini LKPD. Ini bentuk tugasnya. Ceritakan peristiwa hari kiamat seperti yang dituliskan dalam surat At-Takwir. Jadi surat At-Takwir ini kalian cari lagi di internet lewat handphone, kemudian kalian ceritakan di dalam kolom ini. Nih. Kalian paham, adik-adik? Ya, Bu. Ya. Paham, Bu. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit. Kemudian dikumpulkan atau dibagikan. Jadi silakan mengisi ini ya LKPD-nya. Sudah adik-adik? Sudah? Iya, sudah kan? Sudah? Ya, kalau sudah, silakan dibagikan ke Ibu ini, kelas ini. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari, apakah masih ada pertanyaan lagi? Masih ada pertanyaan terkait dengan hari akhir atau sudah tidak ada lagi pertanyaan? Tidak ada lagi, Bu. Tidak ada lagi ya, jadi semuanya sudah paham. Sudah paham kan? Iya, Bu. Oke. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang masih terkait dengan ini peristiwa hari akhir, tetapi kita akan membahas tentang kaitan antara perilaku jujur, tanggung jawab dan adil. Itu dengan beriman kepada hari akhir. Jadi itu materi kita minggu depan. Oke, adik-adik? Oke? Oke. Nah, sekarang kita akan kita akan mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan ini dengan doa selesai belajar. Dan pada kesempatan ini Ibu minta kepada ketua kelas atau mewakilkannya untuk memimpin doa. Disilahkan. Ayo, siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu Guru. Oke, silakan. Nasruddin. Teman-teman sekalian, marilah kita mengakhiri proses pembelajaran ini dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Oke. Jadi selesai sudah pertemuan kita pada hari ini, dan Ibu ucapkan terima kasih banyak. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihentikan rekaman. Rekaman dimatikan. Ibu Elti, rekamannya